Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Beberapa Bogor. Hari ini kita akan belajar tentang tata kelola kepegawaian untuk anak kelas 11 OTKP. Ya, alhamdulillah hari ini setelah di absen, ya 100% masuk pelajaran Ibu. Wow, surprise, kejutan buat Ibu. Ya. Jadi Bu, amat sangat bersyukur kalian sudah masuk hari ini. Semoga bukan hari ini tapi untuk seterusnya kalian full belajar, ya, belajar dengan penuh semangat. Karena apa? Yang mengalami pandemi bukan kalian, guru pun juga mengalami pandemi. Harus ngajar kosong, sepi, ya, cuma bangku doang. Guru pun juga masuk di sini, setiap ruangan di sini ada guru. Oleh karena itu kalian di rumah, Ibu di sini. So, buat apa? Supaya kalian tetap sehat, ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah yang mungkin saat ini belajar dengan kalian. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Dan jangan lupa catat di buku catatan. Dan kita akan ketemu minggu depan karena ada UTS. Jadi untuk UTS pelajaran apa? Pelajaran Ibu berikan setiap saat itu semuanya akan keluar, ya. Harus dapat nilai bagus ya, Nak, ya. Oke. Yuk kita akan belajar. Ibu akan presentasikan materi kita hari ini. Ibu ganti dulu posisinya. Oke. Ibu akan presentasikan yaitu pelajaran tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Oke. Ya, oke. Baik. Kepegawaian tentang pengadaan pegawai negeri sipil PNS. Nah, siapa yang pengen jadi PNS dengan segala apa ya, Nak? Bukan kemudahan ya, fasilitas yang diberikan itu alhamdulillah, insya Allah bisa memberikan hidup yang layak buat pegawai PNS seluruh Indonesia, ya. Yang dilakukan untuk kalian seandainya ingin menjadi PNS, ya, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu tentang pengadaan secara umum pegawai. Nah, sekarang kalau menjadi PNS apa yang dilakukan? Saat kita anggaplah mencari lowongan pekerjaan menjadi PNS, pasti ada pengumuman, dibuka lowongan menjadi PNS ke segala instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Biasanya jabatan yang diberikan itu jabatan administrasi berupa jabatan pelaksana, juga nanti ada jabatan fungsional. Nah, jabatan administrasi itu jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Ya, jadi di sini jabatannya itu untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi, pemerintahan dan pembangunan. Nah, pejabat administrasi adalah ASN, aparatur sipil negara, dan di dalam instansi pemerintah nanti bagian-bagian yang akan dimasuki yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan administrator itu memimpin kegiatan publik, ya. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang DUK, daftar urutan kepangkatan. Apa itu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, ya. Dan ini jika Ibu ngomong mundur sekarang tentang PNS, maka kalian tahu jabatan administrasi itu apa, ya. Nah, ini pelayanan publik, tahu kan, pemerintahan pembangunan publik itu berarti untuk masyarakat umum, bertemu dengan orang banyak, membantu pemerintah negara Republik Indonesia untuk melayani. Ya, jadi pelayan, melayani pemerintah
dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang ada di publik atau masyarakat. Atau di sini jabatannya pengawas, ya. Jadi kalau pengawas itu memperhatikan ya pelaksanaan ya yang dilakukan ya kegiatan-kegiatan administrasi tadi ya, dan jabatan pelaksana. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Ya, oke. Sebentar ya, Ibu pause sebentar. Baik, Ibu teruskan. Ya. Tadi Ibu sudah menerangkan tentang jabatan administrasi, yaitu jabatan pelaksana yang berhubungan dengan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Nah, setelah itu kita tahu ada namanya jabatan fungsional keahlian. Nah, kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS ya dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu. Nah, ini kalau tadi administrasi tidak disebutkan ya, tapi kalau fungsional itu berdasarkan apa? Keahlian dan keterampilan. Makanya waktu itu minggu yang lalu sudah terangkan contohnya apa? Contohnya itu bisa guru, dokter, apoteker ya. Orang-orang yang saat bekerja harus punya keahlian diakui oleh pemerintah. Jadi tidak misalnya maaf Ibu lulus SD, Ibu lulus SMP, Ibu lulus SMK, terus tiba-tiba masuk menjadi PNS mempunyai jabatan misalnya fungsional gitu ya. Bahkan administrasi pun juga harus melihat bisa atau tidaknya gitu ya. Nah, untuk jabatan fungsional ini ya berhubungan dengan jabatan fungsional tingkatannya sudah ada ya. Tapi kalau yang lowongan pekerjaan itu hanya untuk jabatan ahli pertama dan ahli muda. Jadi kalau ahli pertama dan ahli muda itu jabatan fungsional yang paling atas. Yang ke bawah-bawahnya itu tidak bisa karena sistem karir itu dari yang muda dan utama dan madya tadi naik sampai menjadi ahli pratama gitu. Jadi di sini ahli pertama ya dan muda yang dicari, bukan yang sudah nanti menduduki jabatan yang sudah bagus ya. Nah, berdasarkan peraturan yang ada tersebut, maka jabatan fungsional keterampilan yang dibuka pun cuma jabatan fungsional pemula dan terampil ya. Jadi untuk administrasi ya ini hanya jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas berhubungan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Fungsional pun juga ahli pertama muda, keterampilan pun pemula dan terampil. Jadi semuanya yang level bawah, level yang masih pertama masuk ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apa yang dilakukan setelah kita tahu jabatan-jabatan yang terbuka untuk PNS, calon PNS masuk ya, maka yang dilakukan pertama tahapan pengadaan. Tadi udah tahu ya yang dibuka tadi formasinya apa? Jabatan administrator yang awal, yang dasar. Fungsional juga yang dasar. Maka di sini ada tahapan pengadaan PNS. Jadi kalau kamu baca ini ya cuma segini ya nak, tapi kalau di buku kamu tulis mungkin bisa lebih dari 10 lembar kamu nulisnya. Oleh karena itu di sini ya, Ibu di sini Ibu tidak tuliskan. Kamu bisa lihat di Google tata cara tahapan pengadaan PNS. Bahkan Ibu minta dibuka peraturan tentang manajemen sumber daya manusia atau manajemen PNS atau ASN.
Di situ tahu siapa yang dimaksud ASN itu, pimpinan tinggi itu apa, syaratnya apa, ada semuanya di situ ya. Nah, yang pertama saat pengadaan PNS itu ada namanya perencanaan. Apa sih yang direncanakan? Yaitu berupa unsur-unsur atau tahapan dalam hal di sini tahapan umum setiap instansi. Jadi kalau kamu tahu ya nak, mungkin kakak kelas kalian atau saudara kalian ada yang PNS ada buka lowongan kerja. Nah, semuanya berbondong-bondong dari semua instansi buka, kantor pajak buka, kantor pendidikan buka, dinas pajak, dinas pendidikan, rumah sakit, ya, apoteker, apalagi ya, dinas di luar negeri, apapun biasanya buka. Anggaplah yang dibuka itu lowongan kerja untuk pegawai negeri itu kurang lebih misalnya 3.000 pegawai negeri. Menggantikan pegawai negeri yang pensiun. Jadi kalau yang pensiunnya berapa, yang baru itu yang masuk segitu. Ya, jangan masukin yang baru, yang pensiun belum keluar, penuh nanti pegawai negeri. Nah ini di tahap umum itu semuanya membuka pengadaan. Sehingga teman-teman ibu di sini, aku mau ngelamar di departemen A sebagai ini, departemen B sebagai ini. Aku pingin sebagai guru PNS, aku pingin ngelamar seperti di guru PNS di daerah ini, di daerah itu. Itu semuanya tahap pengadaan. Nah dari situ, dari tahap pengadaan itu, ya, mereka akan membuat peraturan-peraturan atau syarat-syarat sesuai apa yang diminta oleh dinas terkait. Contoh, dinas misalnya telekomunikasi dan informasi yang diterima orang yang bisa bergerak dalam bidang bilang misalnya programmer. Berarti yang diterima itu CS1 yang memang lulusannya bagian program. Jadi kalau karena guru perkantoran melamar ya nggak diterima, ya. Makanya di sini dibentuklah panitia seleksi setiap bidang. Ya, ada yang nasional. Jadi nasional itu sama, semua sama. Bahwa PNS yang diterima yang baru ini minimal umur minimal nih misalnya 22 tahun misalnya. Ya, jadi lulus apa itu SMA itu kan 18, 19, 20, 21, 22 persis. Sarjana baru umur 22. Misalnya minimal 22 tahun maksimal. Nah, ini ada gitu. Maksimal misalnya 30 tahun atau 31 atau 32 tahun. Setelah itu nggak boleh. Itu berarti panitia seleksi nasional membuat, ya. Nasional itu di sini menjamin objektivitas pengadaan PNS dengan benar. Nah, ya, jadi nanti secara nasional. Jadi tidak boleh, di Bogor peraturannya enak loh. Nanti orang akan berbondong-bondong ke Bogor untuk melamar pekerjaan. Jadi sama, ya di sini. Nanti ada kementerian membuat ini, ya. Nanti terus ada syarat ini, syarat itu, ya. Jadi di sini ada panitia seleksi tingkat nasional maupun instansi yang bersangkutan, ya. Jadi banyak di sini syarat-syaratnya. Ya. Setelah itu di sini, ya, ada jadwal pelaksanaan seleksi. Ini ada jadwal pelaksanaan seleksi. Kapan seleksinya? Biasanya, ya, pelaksanaan seleksi ini biasanya pengadaan PNS itu dari jadwal pengumuman sampai biasanya tuh ada yang berita-berita yang simpang siur dulu. Mau ada lowongan kerja PNS departemen A, B, itu udah, kalau nggak salah itu bulan apa ya waktu itu, maaf ya, bulan Agustus atau September atau apa waktu itu ya. Sehingga teman-teman di sini, teman-teman ibu, anak-anaknya teman ibu ya, semuanya berbondong-bondong melamar. Siapa tahu rezekinya ya
dapat menjadi PNS. Makanya di sini ada jadwal pelaksanaan seleksi ya, baik secara nasional maupun instansi ya. Setelah itu sarana prasarana apakah yang diperlukan untuk pengadaan PNS? Biasanya berupa peraturan, pedoman, petunjuk, pengisian, tata cara. Nih untuk kalian tuh nanti contohnya kayak kemarin tuh nak, yang adik kelas kalian yang sekolah online, daftar secara online yang seperti itu. Yang boleh daftar secara online kalau misalnya sekolah itu ada di daerah Bogor asli, sekolah itu ada di Pomak, maka sistem zonasi yang akan diterima jaraknya berapa kilo atau berapa meter dari sekolah. Itu semuanya ada pedoman syarat-syaratnya. Ya, foto hitam putih atau foto berwarna belakangnya backgroundnya apa? Apakah biru, apakah merah, terus pakai baju apa? Itu semuanya di sana itu ada peraturannya. Jadi tidak asal lamar yuk sepatu kita diterima. Nah, jadi harus dibaca dulu syarat-syaratnya, pedomannya, sehingga saat nanti kita melamar menjadi PNS, insya Allah tahapan awal diterima. Ibu, kalau misalnya penyandang disabilitas, tahu nggak artinya penyandang disabilitas? Ya, ibu ulang lagi, penyandang disabilitas. Ya, itu artinya mereka itu yang tuna wicara, tuna apa itu ya, yang maaf ya, yang bisu tuli, nggak bisa baca, misalnya maaf nggak bisa melihat, ya, mungkin kakinya ada yang cacat, tangannya segala macam. Jika ada, dan pemerintah itu mengharuskan kalau tidak salah, ada berapa persen yang boleh melamar. Disesuaikan, misalnya dicari tadi programmer, maaf ya, nggak apa-apa loh kakinya tuh menggunakan kursi roda, yang penting tangannya, kepalanya bisa membuat program yang bagus. Tangannya dengan lincah menggambar ya, dia kemana-mana dengan kursi roda seperti itu, dia bisa mobilenya itu ya bisa kemana-mana dengan enak. Artinya itu departemen itu bisa menerima disabilitas. Sehingga kalau kalian pernah ke mall, ke kantor, maka ada jalan yang khusus untuk misalnya kursi roda. Jalannya lurus, tanjakan ke atas begitu ya nak ya. Itu untuk kursi roda. Tamu yang menggunakan kursi roda atau pegawai yang menggunakan kursi roda. Itu penyandang disabilitas. Ya. Jadi ada pendaftaran khusus nanti di situ, dan jika tunanetra tapi dia itu punya kemampuan yang bagus, maka ada yang membacakan soalnya. Jadi seperti kan UNBK dibacakan soalnya, ya, bahwa ada nanti ada soal ada. Jadi sebagai PNS itu masa depannya alhamdulillah bagus, tapi saingannya juga akan berat. Ya, dites juga, persyaratan ini juga, gitu ya. Oke. Kalau sudah, ya tadi, maka pengumuman lowongan tadi diumumkan, ya, bahwa mau ada pengadaan PNS, ya. Panitia mengumumkan lowongan jabatan tadi terbuka kepada masyarakat, jadi nggak bisik-bisik, karena sini, apa, sini, kantor aku lagi nerima PNS, sok adiknya sudah masuk. Nah, nggak boleh. Semuanya itu terbuka untuk masyarakat, itu ya. Terus juga di situ pengumumannya itu juga ada nerima jabatan apa, jumlah lowongan yang dibutuhkan berapa, kualitas pendidikannya, instansi pemerintah, jenis kelaminnya pun juga ditentukan, bahkan ya
Bahkan kalau kita di sini misalnya ya nak, bahkan kalau kita misalnya mau melamar pekerjaan itu, ya, pekerjaan di PTA, yang boleh melamar misalnya perempuan, umurnya 21 sampai 25 per tanggal. Nah, biasanya ada seperti itu, ya. Terus di situ juga ditentukan kualifikasi pendidikan apa, misalnya minimal sarjana. Kalau ibu misalnya menerima di kantor misalnya Departemen Pendidikan, tetapi khusus ditempatkan di luar negeri misalnya, maka pegawai yang baru tadi harus bisa menggunakan, mengucapkan bahasa misalnya minimal Inggris tulis maupun lisan. Tulis lisan harus pintar. Nah, kan ditempatkan bukan di Indonesia. Jadi ada lowongan ada. Ya, luar negerinya juga bukan hanya di Malaysia, mungkin ada juga di negara lain. Ya. Terus di sini juga pengumumannya tadi, ya. Kalau yang mengumumkan instansi misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerima guru. Nah, maka dituliskan di situ, yang diterima tuh guru apa saja. Bahasa Inggris 10 orang. Untuk ditempatkan di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi misalnya. Atau 100 orang. Guru bahasa Indonesia, guru misalnya KWH, guru BP, ya. Itu nanti ada lowongannya, ada semuanya. Dan kamu, ini aku bisa mau melamar yang ini. So, syaratnya disiapkan. Sudah ada lowongan, sudah formasinya kan? Buat di sini, ya. Pengumumannya tadi, ya, ada nama jabatannya, jumlah lowongan, unit kerja dan sebagainya yang diumumkan, ya, melalui media tadi, elektronik, media cetak, papan pengumuman maupun bentuk lain yang memungkinkan. Contohnya di email, di WA, di televisi misalnya, di koran, terus maaf ya. Maaf ibu tadi berhenti sebentar, ibu teruskan. Jadi pengumumannya bisa diumumkan di media elektronik, ya. Misalkan penerimaan pegawai misalnya Tamtama Perwira, nah TNI, nah ya, dari misalnya Angkatan Darat, Laut, Udara, di televisi ada nih gambarnya, aduh, orang tua yang kepingin anaknya jadi tentara, bangganya cepet-cepet nak, ada itu lowongan, ya. Ataupun di sini biasanya kalau kita lihat websitenya dari departemen masing-masing, buka aja. Kantor pajak, Departemen Pendidikan tadi, rumah sakit, ya, kantor kesehatan, ya. Terus semuanya biasanya kalau PNS tuh semuanya membuka. Tapi tadi kualifikasi pendidikan latar belakangnya sudah ditentukan. Setelah itu pelamaran. Ya. Saat tahap pelamaran ini, ya, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama umum bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Saya di ujung gunung, kamunya dekat pantai, kamunya dekat laut, kamunya di kampung, saya di kota. Semuanya punya kesempatan yang sama menjadi PNS. Ya, itu. Semuanya punya kesempatan yang sama. Jangan, ini kan aku bertetangga dengan kantornya pasti terima. Ya memangnya sistem zonasi ya, ya enggak ya. Kantornya di Jakarta, rumah kamu di Bogor berapa kilo, ya? Tuh. Jadi setiap warga negara berhak atau boleh. Bu, yang terimanya yang cantik-cantik aja ya Bu ya. Kamu kan cantik. Ya, yang terima yang ganteng-ganteng Bu. Ya tidak, yang diterima itu orang yang sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan tersebut atau kantor tersebut, ya.
Diperhatikan tadi, makanya tadi ngomong ya syaratnya minimal 18 tahun, maksimal 35 pada saat melamar tuh. PNS tuh minimal 18. Jadi kamu pasti ada lowongan yang untuk anak usia SMK. Nah, ada yang untuk SMK, makanya sekolah yang benar, pinter-pinter, siapa tahu jadi PNS. Saat gajian disimpan, ditabung, sekolah lagi S1. Yang tadi mungkin gajinya golongan 2A, cuma 1 juta atau 2 juta. Begitu nanti SMK, belajar S1, penyesuaian bidang atau pendidikan, maka gajinya tadi minimal UMR. Yang berapa tuh nak? Punten 3,5 juta, 4 juta tuh. Itu kan seneng kan nak? Jadi kalau kamu pingin naik gunung di tempat yang tinggi di sana, gunung gede itu bagus ya Bu, Pangrango bagus, pingin ke sana, sok mangga. Jadi tidak segampang lihat doang, ternyata harus ketemu kali, ketemu air, ketemu batu, ketemu pohon, ketemu ulet, ya, ketemu capek. Begitu sampai ke atas, tuh lihat kaling atas tuh. Jadi tidak gampang naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi itu. Semua ada persyaratannya. Menjadi PNS pun ada persyaratannya, ya. Syaratnya banyak. Sok kamu baca sendiri, ya. Ini yang bukunya Ibu aja yang kecil aja bisa 5 lembar ya. Makanya Ibu nggak tulis di sini. Syaratnya banyak. Karena setiap pegawai itu biasanya memiliki persyaratan yang beda-beda. Tidak boleh buta warna, ada juga mungkin. TOEFL, kalau guru bahasa Inggris nih, TOEFL minimal sekian. Nah, guru bahasa Inggris masa TOEFL-nya kayak Bu Erna cuma bisa bilang yes dan no. Ya, harus lebih bagus. Ya, tuh ya. Terus di sini juga mungkin ada juga bersedia ya, ini kupingnya dengerin semua nih. Bersedia ditempatkan di wilayah seluruh kesatuan negara Republik Indonesia ataupun di negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Siap nggak kamu ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau di negara lain? Ya, Aulia anak pertama, Anissa anak pertama, ya. Begitu diterima, Bu, saya diterima, ibunya senangnya minta ampun. Anissa diterima sebagai pegawai negeri, aduh kebanyakan ya, kebanggaan orang tua itu kebanyakannya pasti senang. Tapi Anissa belum ngomong, tapi mah apa? Alhamdulillah sih mah diterima, tapi apa tapinya? Ditempatkan di Kalimantan Timur, ujung perbatasan dengan Malaysia. Namanya aja daerahnya mungkin Anissa baru tahu hari itu. Ya. Dea, terus Dewi juga. Biasanya Dewi itu cuma upleknya tuh dari sini ke depan, sekolah Putra Pakuan ke belakang. Dan nanti ke Karadenan, Mondar, Mandir paling jauh, Jembatan Pari, Jembatan Hitam. Dewi diterima PNS, ditempatkannya nggak usah jauh-jauh lah, ya. Nggak usah jauh-jauh, ditempatkannya misalnya di Bandung, belum tentu boleh sama orang tuanya. Bandung dekat dengan Bogor, apalagi ditempatkan di luar Pulau Jawa, ditempatkan di sana Riau, di Padang, aduh kebayang Dewinya di sana nyari seblak nggak ada. Ya tuh, jadi kalau misalnya di sini ditempatkan di seluruh Indonesia itu siap. Jadi tentara pun juga gitu siap. Jangan boleh jadi tentara polwan, tapi ditempatkan paling jauh di Bogor ya Pak. Ya enggak ada. Jangan jadi polwan, ya. Polisi rumah aja, bagian mama, ya, paling jauh ke pasar gitu ya. Itu nak ya, ingat. Setelah itu di sini tahapan pelamaran itu pendaftaran dulu. Prosesnya jelas, ya, semuanya administrasinya dipenuhi, daftar, ya.
dan disampaikan dokumen lamaran tadi ya. Ada surat A, surat B ya. Ada di sini contohnya fotokopi KTP, foto terbaru ya. Latar belakang merah tuh, ada kan latar belakangnya. Nah, terus nanti dimasukkan ke dalam ini, ke dalam itu. Bahkan sekarang nggak boleh pakai kertas, scan semuanya, kirim menggunakan email. Nah, kan gampang, lebih dari email, gampang ya. Jadi kalau yang seperti itu kita belajar ya. Kalau seperti itu kita belajar, maka saat kita nanti melamar sebagai PNS, kita akan tahu begitu berat persyaratannya doang ya, belum tes, udah berat. Ini itu gitu ya, gemes ya, jadi ya. Oke. Itu jadi tahap yang ketiga pelamaran, lamar ya. Bukan dilamar nikah, lamar kerjaan dulu. Yang keempat, seleksi, pengumuman hasil seleksi. Tadi kan udah berkasnya diberikan ya, diseleksi dulu. Seleksi administrasi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam peraturan tadi. Dicek ijazahnya, contohnya ya, kelengkapannya apa, dokumennya benar atau tidak. Jangan sampai pakai dokumen yang palsu ya. Nanti di sini kalian bisa membaca, cari di Google tahapan pengadaan PNS tadi ya. Terus nanti juga ya, setelah itu ada seleksi kompetensi dasar tuh, SKD. Nah, yang kamu tanyakan tadi, Bu, seleksi kompetensi dasar tuh apa? Ini anak kelas 3 kemarin ada tweet ya dari pemerintah. Ternyata dari itu ada juga yang nggak lulus karena apa? Nah, itu tadi. Mungkin saat mengerjakan tuh ada yang ceroboh, tidak memperhatikan dengan benar ya. Jadi di sini tesnya tuh macam-macam ya. Tes kepribadian ya. Terus di sini juga ada tes wawasan kebangsaan tuh. Tentang nilai-nilai pilar kebangsaan Indonesia tuh, PKN keluar tuh, pelajaran PKN sejarah. Nah, siapa yang belajar PKN suka ngomel, PKN belajarnya begini tuh, nanti kalau jadi PNS ditanya ya, kebangsaan Pancasila yang mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, itu contoh ya. Setelah itu nanti pelaksanaannya, dari seleksi materinya, pelaksanaannya, sampai nanti ada SKB ya. SKB itu di sini yaitu seleksi kompetensi di bidang sesuai bidang masing-masing. Kamu ngelamar sebagai apa? Guru bahasa Inggris, dites bahasa Inggrisnya ya. Kamu mau ngelamar sebagai apa? Ya, mengelamar sebagai misalnya apoteker, jadi tes semuanya sesuai dengan bidang masing-masing ya. Terus nanti juga kamu di sini kalau nanti sudah ada pengumumannya, hasil akhir seleksi akan keluar ya. Nah, jika nanti dinyatakan lulus ya, melengkapi persyaratan yang belum lengkap atau diminta, maka setelah itu ada tahap yang lain yaitu pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS. Tuh, pengangkatan. Ya, masih calon ya, belum PNS, belum. Kan baru ini tadi hasil tes cuma 2 tadi ya, dites lagi atau diangkat atau diseleksi lagi. Ya. Di sini ada pemanggilan. Tuh, di sini nanti ada pemanggilan. Dipanggil ya, bahwa Ibu, Bapak lulus seleksi. Nah, gitu ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Saat dipanggil itu diberitahu ya. Juga di sini ada persyaratan administrasi yang dinyatakan lulus. Jadi sebagai calon PNS ya. Terus di sini nanti apa yang diserahkan? Persyaratan administrasi dari mulai membuat lamaran pekerjaan tadi ya. Terus habis itu nanti
berkas-berkas yang berhubungan dengan fotokopi ijazah, STTP dan semuanya. Ini persyaratan administrasi calon PNS ya. Semuanya dilengkapi, jika sudah dicek kelengkapannya. Terus jika sudah selesai ya, penyampaian usul penetapan NIP. Apa tuh NIP? Nomor induk pegawai ya. Jadi NIP-nya calon pegawai negeri itu ada di sini. Makanya nanti ditempatkan di mana, berlakunya mulai kapan. Kita udah belajar tentang sumpah ya. Ini belum disumpah nih, masih tahapan kemarin ya. Terus habis itu nanti dari mulai ijazah, mulai nanti STTB, surat lamaran kerja dan semuanya itu diserahkan jika kemarin masih dirasa kurang. Dicek kelengkapannya, usul penetapan NIP, terus NIP-nya ditentukan. Nah, penetapan NIP ya oleh kepala bagian kepegawaian ya. Terus habis itu keputusan pengangkatan sebagai calon PNS. Nah, ngomong-ngomong tentang calon PNS, ini ada golongan, ruang, sok mangga dibuka duk kemarin daftar usulan kepangkatan ini ada ya. Liliana diterima di perusahaan, di kantor A karena lulusan SMK, maka di sini ada pangkatnya ini, golongannya ini. Untuk apa? Itu sebagai dasar penggajian. Ingat, mau digaji kan? Nah itu dasarnya. Semakin rendah kita punya pendidikan di Indonesia masih pendidikan ya anak ya, biasanya masih ijazah, maka kita tidak akan menjadi tinggi karir kita, mentoknya di situ. 2A SMK mentoknya juga di 2B atau 2C, udah. Nah, kalau kita lulus maka 3A itu mentoknya di 4E. Tapi dengan syarat apa? Harus perjuangan. Ada penghitungan angka kreditnya. Pokoknya kalau sudah jadi PNS diterima seneng, tugasnya bukannya sedikit tapi tetap banyak. Untuk apa? Ruangan tadi tetap di sana naik, gitu ya. Oke. Gaji ya udah ya. Tadi udah diputuskan golongan ditempatkan di mana gajinya dan masa kerja. Masa kerja dihitung pada waktu hari pertama sumpah. Ya. Yang kelima tadi pengangkatan ya. Ada masa percobaannya, pengangkatan menjadi PNS, tetap diawasi ya. Diawasin apanya di sini? Diawasin bener nggak kerja dengan benar. Jangan sampai jadi PNS senang tapi nggak kerja dengan benar. Dan pembuatan dokumen pengadaan pegawai. Nah, berat ya ilmunya yang hari ini disampaikan pada ibu ya. Siapa yang pengen jadi pegawai PNS? Setelah itu terangkan tadi, pengen jadi PNS enggak? Dengan dapat gaji ke-13, dapat tunjangan ini itu, gaji UMR, apalagi ya? Masa depan setiap bulan kan bisa ada gajinya, karir meningkat. Semuanya orang senang pengen jadi PNS, tapi ingat dari tadi yang kita ceritakan tadi berat ya, berat untuk jadi PNS. Makanya yang dilakukan pertama yaitu ini sekarang apa? Siapkan sekolah yang benar ya, insya Allah sekolah yang benar dulu. Lulus SMK, cari informasi yang menerima lulusan SMK departemen apa, masukin ya, ikutin persyaratan tadi A, I, U, E, O nya sampai tahap terakhir tadi menjadi PNS ya. Semoga dari 26 anak ibu itu ada yang insya Allah menjadi PNS. Dan ibu kepingin kalian tahu bahwa untuk menjadi mau
berada ke tempat yang lebih tinggi. Kita harus berjalan ya, pelan-pelan, menapak satu untuk naik ke tempat tinggi. Jadi jangan patah semangat gitu aja. Oke? Sekian dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa menerima ilmu yang Ibu terangkan tadi dengan baik ya. Terima kasih, mohon maaf jika Ibu tadi menegur, mohon maaf jika tadi Ibu ada salah kata. Semoga kalian menjadi anak yang baik, cantik-cantik, dan jadi kebanggaan orang tua. Tetap sehat ya, oke? Demikian dari Ibu, saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Nak.